teman-teman, apa kabar? Sebelumnya aku ucapkan selamat tahun baru untuk kalian semua, meskipun udah terlambat karena ini ada di akhir bulan Januari. Beberapa hari belakangan ini, media sosial dihebohkan dengan kasus KDRT yang menimpa seorang laki-laki dengan pelaku istrinya sendiri. Berdasarkan apa yang aku baca di media, yang kutangkap ya, kekerasan yang dialami oleh Mas tersebut adalah kekerasan secara fisik dan finansial. Sebenarnya, kejadian seperti ini tidak mengherankan. Tapi, berhubung selama ini yang kita tahu, ketika terjadi kasus KDRT, korbannya didominasi oleh perempuan dengan laki-laki sebagai pelaku, maka tentu ini menjadi bahan perbincangan di media sosial. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan KDRT? KDRT sendiri di Indonesia itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Di sana KDRT dibagi menjadi 4 kategori gitu. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan kekerasan finansial. Alasan mengapa kekerasan-kekerasan ini disebut KDRT adalah karena pelakunya dan korbannya adalah orang-orang yang terlibat menjadi satu keluarga, baik itu pasangan, anak, atau kerabat lain yang tinggal. Singkatnya seperti itu. Kalian bisa cek nanti di sana ya. Selama ini kenapa perempuan menjadi orang-orang yang paling rentan mengalami KDRT? Berdasarkan 4 kategori kekerasan tersebut, bisa kita lihat ya, bahwa perempuan dan anak-anak adalah mereka-mereka yang paling rentan mengalami KDRT. Secara fisik, anak-anak dan perempuan tentu dianggap lebih lemah daripada ayah atau suami yang merupakan laki-laki. Secara finansial juga karena biasanya perempuan itu tidak bekerja. Dalam sebuah rumah tangga yang mencari nafkah adalah suami. Dan ketika suami menelantarkan anak istrinya, itu adalah bentuk dari kekerasan secara finansial, seperti itu. Secara seksual ini jarang dibahas, tapi ya ada kekerasan seksual dengan pelaku misalnya ayah, saudara, atau semacam itu. Hanya saja kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri itu jarang dibahas. Karena apa? Karena di masyarakat kita hubungan seksual itu dianggap kewajiban yang harus diberikan oleh perempuan kepada pasangannya. Mau tidak mau, itu bentuk pengabdian. Seperti itu. Jadi jarang sekali dibahas. Bahkan beberapa tahun yang lalu, seingatku pernah ya jadi pembahasan juga gitu. Antara konservatif dengan orang-orang yang menganggap ini bentuk kekerasan. Ramai banget beberapa tahun. Namun, dengan kerentanan perempuan tersebut, bukan berarti perempuan tidak bisa menjadi pelaku. Bukan berarti loh ya. Ibu misalkan menganiaya anaknya, mungkin, sangat mungkin. Atau seperti yang kasus terbaru ini, seorang istri melakukan kekerasan terhadap suaminya sendiri. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya karena itu tadi, relasi kuasanya. Bisa jadi laki-laki, mas ini dimanipulasi oleh istrinya sedemikian rupa sampai dia mau memberikan uangnya gitu ya, mau dan terima saja ketika dianiaya. Meskipun ini sebenarnya gimana ya, cukup berat untuk membicarakan kasus kekerasan semacam ini. Ada kemarahan yang kalau kita lihat gitu ya, data kekerasan di Indonesia yang didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga, laki-laki itu jarang melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami.
laki-laki melaporkan penganiayaan yang mereka alami. Seperti yang dialami mas tersebut, saya lihat di media sosial banyak sekali yang menghakiminya, menuduhnya sebagai orang yang gagal karena tidak bisa mengendalikan istrinya atau kalah dengan istrinya sampai babak belur oleh istrinya, dianggap bodoh karena menyerahkan sepenuhnya uang kepada istrinya, seperti itu. Bahkan saat laki-laki menjadi korban kekerasan, pada umumnya kekerasan seksual seperti itu, mereka oleh para laki-laki dianggap menikmati hal tersebut. Kalau tidak percaya silahkan kalian cari sendiri betapa mengerikannya komentar-komentar sesama laki-laki. Ini yang membuat saya sedih ya. Kalau kalian mungkin sering mendengar, kenapa sih perempuan kok selalu woman support woman gitu. Ketika ada kasus perempuan bisa dibilang guyup gitu ya, mengangkat kasus yang menimpa mereka gitu, yang menimpa salah satu dari mereka, lalu ada laki-laki yang menyalahkan atau mungkin orang-orang yang menyalahkan mereka. Oh, kamu nih jadi korban kekerasan karena ya pantas kamu istri yang tidak nurut misalkan. Oh, kamu pasti pakai pakaian seperti ini. Ah, palingan perempuan kalau korbannya laki-laki nggak pernah bersuara. Tapi ketika ada korban laki-laki dan perempuan menyuarakan tersebut, banyak laki-laki yang justru menghakimi korban laki-laki tersebut. Gimana ya? Mereka menghakimi dengan kalimat-kalimat yang, oh harusnya kamu menikmati itu, oh harusnya kamu bersenang-senang itu. Alasan-alasannya kenapa hal seperti ini bisa terjadi itu karena tingginya patriarki di negara ini, di masyarakat kita lah ya khususnya, yang menganggap bahwa laki-laki itu pasti senang dengan hal seperti ini dan perempuan pantas mendapatkan kekerasan seperti itu. Mereka menganggap laki-laki tidak boleh melapor dan perempuan yang melaporkan kekerasan yang mereka alami itu sebagai penyebar aib keluarga. Padahal kekerasan itu ya bukan aib. Aib bagi pelaku, bagi korban bukan aib sama sekali. Mungkin segitu aja kali ya ngomong alor ngidulku hari ini. Semoga ya ini bisa melegakan dan mungkin gimana menurut kalian? Sampai ketemu lagi.